Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sihat. Sehingga pada sampai saat ini, sampai detik ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu di bulan suci Ramadan tahun ini. Berikutnya, salawat berbingkai salam marilah kita sanjungkan buat mahkota alam, yakni baginda Habib besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam bulan Ramadan ini banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Selain di siang hari kita berpuasa, di malam harinya juga kita bisa melakukan amalan-amalan yang lainnya. Sebagaimana pada kesempatan kali ini kita akan mengurai dua amalan yang dapat menghidupkan malam-malam pada bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, yang dimana banyak di antara kita yang berlomba-lomba untuk membacanya, baik di waktu sibuk di siang hari maupun di waktu senggang, yaitu pada malam hari. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi syafaat kepada siapa saja yang sering membacanya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafi', pemberi syafaat bagi para pembacanya. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa orang yang sering membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu sendiri. Apalagi pada saat bulan suci Ramadan ini, sangatlah baik tentunya bila sampai khatam dalam sebulan. Hal ini sangatlah mudah bagi orang yang mempunyai niat dan tekad yang kuat untuk bisa menghafal dan menghatamkan Al-Quran pada saat bulan suci Ramadan ini. Misalkan, seandainya kita membaca satu lembar sebelum dan sesudah salat 5 waktu, maka insya Allah kita akan bisa menghatamkan 30 juz dalam sebulan. Akan tetapi, yang harus kita pahami bersama bahwa bila kita ingin membaca Al-Quran, harus dalam keadaan segar dan tidak mengantuk. Karena apabila kita mengantuk dan kita masih tetap membaca Al-Quran, maka akan dikhawatirkan bacaan Al-Quran kita itu menjadi kacau dan tidak jelas, sehingga dapat merubah makna dan isi kandungannya. Oleh karena itu, maka terlebih dahulu yang paling terpenting ialah kondisikanlah dulu fisik dan tubuh kita agar selalu dalam keadaan segar. Bila dirasa mengantuk, hentikanlah bacaan Al-Quran itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fasta'jama al-Qur'an ala lisanihi falam yadri ma yaqulu falyattaji'." Apabila kalian bangun malam sehingga bacaan Al-Qur'annya menjadi kacau sampai dia tidak sadar dengan apa yang dia baca, maka hendaknya dia tidur. Namun bila kita tetap ingin membaca Al-Qur'an padahal kita mengantuk, maka silakan berwuduk kembali dan mulailah membaca Al-Qur'an itu lagi. Karena sangat banyak kemuliaan orang-orang yang membaca Al-Qur'an, apalagi sampai menghafalnya. Maka orang yang mampu tartil membaca Al-Quran dengan hafalannya, maka di akhirat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala naik setinggi batas akhir bacaan Al-Qurannya. Hal ini telah dijelaskan dan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya
fa inna manzilaka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran nanti, bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang engkau baca. Ulama menjelaskan yang dimaksud membaca di dalam hadis ini ialah menghafal dengan penuh kesungguhan dalam hati sanubari mereka, sehingga disebut dengan sahibul Quran. Teman-teman yang berbahagia, amalan yang kedua adalah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak amalan yang bisa kita kerjakan untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berzikir ini sungguhlah banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran dan juga disebutkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu keutamaan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sendirian di malam hari sampai berlinang air matanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaungi orang tersebut di padang mahsyar nanti. Padahal tidak ada perlindungan atau naungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu dari 7 orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang berzikir di malam hari sampai berlinang air matanya. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainahu." Yang artinya seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sepi dan sunyi sehingga ia meneteskan air matanya. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan di padang mahsyar kepada orang yang berzikir dalam keadaan sendirian sampai berlinang air matanya. Kesimpulannya adalah hendaklah setiap kita agar bisa menjaga diri kita dan keluarga kita agar selalu bisa mengisi hari-hari di bulan suci Ramadan ini dengan berbagai amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berusaha selalu mengisi dan menghidupkan malam-malam Ramadan dengan cara membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk bisa membaca Al-Quran dan berzikir kepadanya di bulan suci Ramadan ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan tausiah ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.